Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syifa Anaki Rusli dari perwakilan SMA Negeri 17 Jakarta. Saya sebagai tim pemerintah ingin memberikan argumen saya mengenai peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Kami sebagai tim pemerintah sangat setuju dengan pernyataan ini karena satu, peralihan pendidikan tersier menjadi format daring dapat menghemat tenaga. Karena kita hanya dapat membuka laptop atau komputer ataupun handphone untuk mengakses informasi-informasi yang lebih mendalam. Yang kedua, menghemat waktu. Dengan mengalihkan pendidikan tersier ke format daring dapat menghemat waktu karena kita tidak harus datang ke tempat tersebut. Yang ketiga, kita dapat memahami materi yang diberikan karena kita hanya dengan mudah meminta dokumen atau PDF yang telah dipresentasikan untuk mencatat atau mempelajari lebih lanjut mengenai materi-materi yang sudah dipresentasikan. Perubahan ini juga dapat menghemat pengeluaran kita, karena kita tidak perlu menumpangi atau mengendarai transportasi yang membutuhkan biaya untuk mengisi bahan bakar, sehingga dana yang seharusnya kita keluarkan untuk mengisi bahan bakar transportasi atau bayaran transportasi dapat dialihkan menjadi dana tabungan atau dana untuk membeli keperluan mendesak atau yang lebih penting. Teknologi di zaman modern ini juga sangat mendukung kegiatan pendidikan. Kita dapat dengan mudah menemukan atau mengakses berbagai informasi-informasi terkini serta informasi yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Informasi yang tersebar di media sosial atau internet sangat amat banyak. Kita dapat menemukan jurnal, pendapat, ataupun informasi-informasi yang mendalam sehingga kita dapat dengan mudah memahami suatu topik tersebut. Peralihan kegiatan ini juga dapat mengasah kemampuan generasi masa kini untuk lebih memahami mengenai kemajuan atau perkembangan teknologi yang mendukung kegiatan mengajar dan mengajar, dan yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Faktanya, banyak sekali pemuda-pemudi yang cerdas akan teknologi karena beberapa faktor. Yang pertama, mereka dituntut untuk mempelajari teknologi sedini mungkin, yang dimana banyak sekali sekolah yang sudah mengadakan mata pelajaran teknologi informasi dan komputer atau yang biasa dikenal dengan TIK. Kegiatan ini mengenalkan kepada para bibit unggul generasi masa kini untuk lebih mengenal teknologi sedini mungkin. Yang kedua, faktor lingkungan. Banyak sekali lingkungan yang sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi sekitar untuk bahan pendukung kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, banyaknya orang tua yang sudah mengenalkan teknologi kepada anak-anaknya. Seperti yang kita tahu, anak-anak sudah menggunakan internet serta teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika si anak itu ingin mengerjakan tugas sekolah, ia hanya dengan mudah mengakses internet untuk mendapatkan jawaban serta langkah-langkah mengapa jawaban itu valid. Dan dengan mudah anak itu memahami soal atau konsep soal tersebut dengan jawaban dan video tutorial tersebut. Nah, orang tua juga banyak yang menggunakan internet untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada anak-anaknya ke si orang tua. Sikap itulah yang mencontohkan atau memberikan contoh kepada anak-anak untuk lebih mengenal teknologi digital sedini mungkin. Banyak sekali anak muda yang dituntut untuk mendapatkan informasi seluas mungkin, satu-satunya dengan mereka mencari teman. Teman dapat dicari dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan akses internet. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan teman dengan akses internet dengan hanya memiliki akun media sosial dan mempublikasikan konten-konten yang menarik. Dengan cara itulah mereka dapat mempunyai teman dari berbagai belahan bumi. Seperti yang kita pernah alami, bencana COVID-19 yang melanda dunia juga berpengaruh terhadap pentingnya teknologi dalam pendidikan. Hampir bahkan seluruh sekolah menuntut muridnya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah. Hal ini membuat teknologi berkembang pesat karena banyaknya orang-orang yang membutuhkan kecanggihan teknologi tersebut. Tak luput dari itu, pendidikan tersier yang dilakukan dengan daring selama kurang lebih 2 tahun. Hal inilah yang membuat kita terlatih bahwa bisa saja pendidikan tersier dialihkan ke formal daring dengan permanen karena kita sudah terlatih untuk belajar menggunakan internet dan teknologi yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
Dilansir dari menurut Undang-Undang ITE pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi termasuk dalam konteks pembelajaran digital. Maka dari itu, penting untuk melibatkan teknologi dalam pendidikan.